Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas teknik-teknik supervisi akademik dalam pembelajaran kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Materi ini sebagai kelanjutan dari seri pertama yang telah membahas konsep supervisi dan seri kedua yang telah membahas pendekatan supervisi. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Teknik supervisi ada dua, ada teknik supervisi individual, ada teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual adalah supervisi yang memberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Nah, ini. Kemudian supervisi di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu, jadi khusus. Kemudian teknik supervisi individual ini sangat banyak ragamnya. Pertama ada kunjungan kelas, kemudian yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, keempat kunjungan antar kelas, kemudian yang kelima menilai diri sendiri, keenam ada yang portfolio supervision, kemudian exam reset, kedelapan peer coaching, dan kesembilan mentoring and induction. Nah, ini yang harus kita bahas satu persatu. Pertama, kunjungan kelas. Ini adalah mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Kita ingat bahwa supervisi bukan menilai tapi mengumpulkan data. Tujuannya adalah menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah mereka di dalam kelas. Jadi membantu menolong, bukan untuk menjas. Kemudian tahapan supervisi kunjungan kelas ini, pertama ada tahap persiapan seperti yang biasa. Supervisi merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas. Kemudian tahap pengamatan. Selama kunjungan, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tahap akhir kunjungan, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Ini yang kita sebut dengan post observasi. Kemudian ada tahap tindak lanjut. Kriteria kunjungan kelas yang baik itu harus memiliki tujuan tertentu yang jelas, bisa hanya misalnya penguatan pembukaan pembelajaran atau di kegiatan inti atau penggunaan media atau keseluruhan mulai dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Kemudian mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru, kemudian menggunakan instrumen observasi tertentu untuk mendapatkan data yang objektif. Yang keempat, terjadi interaksi antara supervisor dengan guru sehingga menimbulkan sikap saling pengertian. Interaksi yang dimaksud di sini bukan interaksi di dalam kelas, tetapi di luar setelah selesai kunjungan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses mengajar. Dan yang keenam, pelaksanaan diikuti dengan program tindak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah observasi kelas. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh si profesor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung, melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Jadi observasi itu lengkap dari awal hingga akhir. Tujuannya untuk memperoleh data seobjektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi belajar mengajar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, ini tujuannya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diamati dalam observasi. Pertama, usaha-usaha dan aktivitas guru maupun siswa dalam proses pembelajaran atau keaktifan, cara penggunaan media pembelajaran, kemudian reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar, keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi materialnya. Nah, jadi ada perbedaan antara kunjungan kelas dan observasi.
Observasi ini lebih lengkap, tahapan pelaksanaan observasi kelas, mulai dari persiapan observasi kelas, pelaksanaan observasi kelas, penutupan pelaksanaan observasi kelas, kemudian penilaian hasil observasi. Jadi setelah selesai baru di luar kunjungan itu dilakukan penilaian dan tindak lanjut. Dalam melaksanakan observasi kelas, sebaiknya supervisor menggunakan instrumen observasi tertentu, antara lain berupa evaluative checklist, activity checklist. Jadi ada aktivitas dan juga untuk melihat evaluasi dari hasil atau pelaksanaan oleh guru. Kemudian yang ketiga, pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan atau dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor dengan guru, guru dengan guru, mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Jadi ini bukan hanya antara supervisor dengan guru, tetapi antar guru pun juga bisa. Tujuannya memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, kemudian menghindari segala prasangka yang bukan-bukan. Nah, ini sebenarnya pertemuan individual ketika ini didesain sedemikian rupa cukup bagus. Ada komunikasi yang intens antara sesama guru maupun supervisornya. Kemudian dalam percakapan individual, supervisor harus berusaha mengembangkan segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, dan memberikan pengarahan hal-hal yang masih meragukan, sehingga terjadi kesepakatan konsep tentang situasi pembelajaran yang sedang dihadapi. Kemudian kunjungan antar kelas ini difungsikan antara seorang guru berkunjung ke kelas lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian nanti dicatat, dibuat laporannya, dan didiskusikan. Tujuannya guru memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan kelas. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang dikunjungi itu tentu guru-guru yang dikunjungi harus diseleksi, tentu guru-guru yang lebih profesional yang dikunjungi. Upayakan mencari guru yang mampu memberikan pengalaman baru bagi guru-guru yang akan mengunjungi. Kemudian tentukan guru-guru yang mengunjungi dan sediakan segala fasilitas yang diperlukan dalam kunjungan kelas. Supervisor hendaknya mengikuti cara ini dengan cermat. Amatilah apa-apa yang ditampilkan secara cermat dan mencatat apa yang format-format tertentu. Pada format-format tertentu. Adakan tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu. Kemudian segera diaplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru bersangkutan dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikutnya. Nah, ini kalau didesain oleh kepala sekolah menunjuk guru yang lebih baik, sudah baik, profesional, dikunjungi temannya, tetapi tetap dalam pantauan oleh kepala sekolah. Nah, nanti guru yang berkunjung itu ingin belajar sebenarnya sehingga mencatat hal-hal yang baik dari penampilan atau cara-cara guru yang sudah lebih baik mengajar. Nah, ini kalau dibudayakan sangat bagus sehingga terjadi komunikasi di antara guru yang baik. Kemudian menilai diri sendiri. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajarannya dalam mempengaruhi murid. Ini menilai diri sendiri dan ini sudah biasa, bisa melalui daftar cek ya atau angket ya. Beberapa cara atau alat yang dapat digunakan, daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid untuk menilai pekerjaan atau aktivitas. Biasanya disusun dalam pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka dengan tidak perlu menyebut nama supaya terlihat hasilnya dan baik sehingga atau objektif, tidak bias. Kemudian menganalisis tes-tes terhadap unit kerja dan mencatat aktivitas murid-murid dalam
suatu catatan, baik mereka bekerja secara perorangan maupun secara kelompok. Yang keenam, ada teknik portofolio supervision. Supervisor melakukan supervisi terhadap portofolio guru, mulai dari silabus atau analisis CP, RPP atau modul belajar, rekaman pelaksanaan pembelajaran, boleh yang diambil dari CCTV, evaluasi bentuk tes, soal, pelaksanaan hasil evaluasi yang dilakukan guru, kemudian pengayaan dan remedi yang dilakukan, dan catatan lain yang dimiliki guru berkenan dengan pembelajaran. Jadi supervisor melihat portofolio daripada guru. Ini hendaknya di awal harus diberitahukan semua kegiatan-kegiatan guru disusun sehingga merupakan portofolio yang bisa dilakukan nanti cek oleh kepala sekolah berupa supervisi. Ada action reset. Ini guru melakukan supervisi akademik, tindakan berdasarkan masukan hasil diskusi dengan supervisor mengenai problema yang selama ini dihadapi dalam mengajar. Jadi ini penelitian seolah-olah penelitian tindakan ya. Tetapi tindakan yang diberikan untuk perbaikan-perbaikan atas saran dari supervisor. Jadi langsung dilakukan. Dan itu juga bisa data-datanya digunakan sebagai bahan untuk PTK. Peer coaching, ini guru meminta teman sejawatnya untuk melatih, mendampinginya menerapkan suatu metode pembelajaran. Nah ini sudah hampir supervisi klinis ya. Karena si orang guru dengan sadar meminta teman sejawatnya untuk melatih, mendampinginya menerapkan suatu metode pembelajaran. Nah ini ketika kondisi sekolah itu sudah betul-betul baik ya, kondusif antara guru maupun semua warga sekolah. Terakhir, mentoring and induction. Ini guru senior melakukan program induksi, pengenalan, dan pembiasaan pekerjaan di bawah bimbingan mentor seorang guru senior. Nah, ini sudah lama, mulai dari 2010 sesuai dengan Permendikbud nomor 27, program induksi itu harus dilakukan oleh yang baru diangkat jadi guru. Kemudian pengawas kepala sekolah dapat menunjuk guru senior sebagai mentornya. Ini juga bagian supervisi individual. Nah ini data-datanya ini perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya kunjungan ke kelas itu supervisi individual, sangat banyak sekali tekniknya yang bisa dilakukan oleh supervisor maupun kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kemudian bagaimana dengan teknik supervisi kelompok? Teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua atau lebih memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikumpulkan menjadi satu bersama-sama. Nah ini agak lain dari individual, ini berkelompok. Artinya ada beberapa guru yang memiliki masalah yang sama atau pengetahuan atau kompetensi hampir semuanya belum memahami. Nah ini bisa dilakukan secara bersama. Bentuknya bisa kepanitiaan-kepanitiaan. Ada beberapa yang dibentuk kelompok-kelompok sehingga ada sesuatu topik yang dibahas. Bisa kerja kelompok, bisa laboratorium kurikulum, bisa baca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, dharma wisata juga kuliah studi boleh, diskusi panel, kemudian perpustakaan jabatan, organisasi profesional, bulletin supervisi yang dibuat oleh pengawas atau kepala sekolah, pertemuan guru, ini yang paling sering, dan yang paling lazim kita gunakan adalah lokakarya atau konferensi kelompok maupun workshop. Nah ini bagian dari supervisi dengan teknik kelompok. Nah demikian Bapak dan Ibu penjelasannya. Ini kita ingat kembali siklus supervisi. Kalau supervisi akademik baik kunjungan kelas maupun observasi, ya selalu dimulai langkah 1 pertemuan pra pengamatan, kemudian pengamatan, baru analisis hasil pengamatan, ada pertemuan setelah pengamatan, dan nanti ada evaluasi hasil pengamatan dan dibuat laporan. Inilah siklus, jadi ini juga sudah ada kita bahas di dalam seri 1, tapi hanya penguatan saja. Demikian tentang teknik supervisi individual maupun kelompok yang bisa kita bahas pada saat ini di video seri 3 ini, dan nanti akan kita lanjutkan ke video seri 4 yang berkaitan dengan instrumen supervisi akademik. Terima kasih.